Hai teman Mamam, apa kabar? Kamu suka makan di rumah makan Padang? Rendang, ayam pop, gulai gazebo, tunjang, soto Padang, dendeng balado, dan gulai kepala ikan kakap disertai sambal balado mungkin nama-nama yang beken di lidah kita. Di Jakarta saja jumlahnya mencapai ribuan rumah makan Padang dan mungkin hanya bisa disaingi warung Tegal. Di Indonesia, rumah makan Padang jumlahnya boleh jadi puluhan ribu. Bahkan hingga ke New York, Amerika Serikat pun kamu bisa menemukan restoran Padang. Manajemen rumah Padang kabarnya selalu unik, ada karir pula. Biasanya, karir mereka dimulai dari pencuci piring, kemudian meningkat sebagai penyiap makanan, pelayan tamu, kasir, hingga menjadi manajer. Pelayan rumah makan Padang kebanyakannya pria dan punya keahlian dalam menyajikan hidangan. Mereka akan membawa sejumlah piring hidangan secara sekaligus dengan bertingkat-tingkat atau bertumpuk-tumpuk dengan kedua belah atau sebelah tangan saja. Soal kecepatan, rumah makan Padang jagonya. Penyajian di rumah makan Padang sangat cepat. Tak sampai 5 menit, meja makan sudah dipenuhi banyak piring lauk pauk dan nasi hangat mengepul. Bahkan selesai makan pun, sang pelayan cepat sekali menghitung total yang harus dibayar. Mereka boleh jadi pintar matematika ya. Banyak nama rumah makan Padang yang terkenal di Indonesia, seperti RM Bersama, RM Garuda, Pagi Sore, Sederhana, Sederhana Bintaro, Simpang Raya, dan lain-lain. Di antara beragam rumah makan Padang di Indonesia yang sekian banyaknya, baik yang dikelola sendiri, bersama keluarga, maupun franchise atau waralaba, terdapat 2 rumah makan Padang besar yang sempat bersitegang. Adapun rumah makan Padang itu yakni Rumah Makan Sederhana dan SB Bintaro. Keduanya sempat bersitegang dalam memperebutkan penggunaan nama Sederhana dalam usaha bisnisnya. Mau tahu ceritanya? Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar kami selalu semangat menghadirkan informasi kuliner dunia lainnya. Kisah perseteruan rumah makan Padang Sederhana. Rumah makan Padang Sederhana awalnya didirikan Bustaman pada tahun 1972 dengan gerobak dorong di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Kian berkembang, rumah makan Padang Sederhana pun menjadi franchise dengan banyak peminat di seluruh Indonesia. Bahkan rumah makan Padang Sederhana pun memiliki banyak nama seperti Sederhana SA, Sederhana SS, Sederhana SH, Sederhana SL, dan Sederhana SB. Nah, tak lama kemudian perang dagang pun dimulai. Sengketa nama Sederhana masuk ranah hukum. Dari sejumlah media terungkap pada tahun 2008 Bustaman menggugat Haji Jamilus Jamil dan para ahli warisnya sebesar 5 miliar rupiah plus larangan menggunakan kata Sederhana sebagai nama dagang. Jamilus Jamil dan Bustaman sebenarnya pernah bekerja sama. Mereka sama-sama berjuang membesarkan warung masakan Padang. Namun pada 2001, keduanya tak lagi seiring sejalan. Bustaman mengembangkan usahanya hingga memiliki 70 buah gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar terletak di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pengelola Sederhana Bintaro pun melakukan hal yang sama. Pengelola dulu memiliki tangan kanan yang banyak, bukan saja orang luar, tapi juga saudara-saudaranya, sehingga banyak yang memilih jalan sendiri-sendiri. Jamilus menuturkan, pria asal Batu Sangkar, Sumatera Barat ini mengembangkan SB sejak tahun 2004. Saya memisahkan diri baik-baik, kata Jamilus Jamil di majalah SWA. Pada Kamis 12 April 2007, Haji Jamilus Jamil dan lainnya, yaitu Irma Safira, Selvi Emilda, dan Heri Felani mengembangkan franchise Sederhana Bintaro atau SB yang juga kini memiliki puluhan jaringan rumah makan. Bustaman melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait dengan perebutan merek Sederhana. Ia beralasan bahwa nama dagang itu telah didaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak tahun 1997. Tiba-tiba muncul merek serupa,
yang digunakan oleh pengelola rumah makan Padang asal Bintaro, Jakarta. Menurut Bustaman, bukan hanya tulisan, huruf, dan warna merek saja yang sama. Namun bentuk bangunan rumah makan pesaingnya itu juga mirip dengan miliknya. Apalagi rumah makan sederhana Bintaro belakangan gerainya terus bertambah banyak. Sebenarnya kedua pihak bukannya tak mencoba mencari penyelesaian secara damai. Namun upaya itu tidak pernah membuahkan hasil. Namun, tudingan itu dibantah oleh pengelola rumah makan sederhana Bintaro. Melalui kuasa hukumnya, Adi Warman, pelaku usaha bersikukuh bahwa dirinya berhak untuk menggunakan merek yang disengketakan itu. Alasannya, dia juga sudah mengantongi sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Haki pada tanggal 13 Maret 2003. Masalahnya, kedua pihak mengaku punya sertifikat dari Dirjen Haki. Bola hukum terus bergulir. Pada 24 Januari 2012, pengelola RM merek sederhana Bintaro menolak pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi nomor 074/2011 X putusan kasasi nomor 764K/PDT-Sus/2008 yang dinilai bertentangan dengan fakta hukum. Merek SB sederhana Bintaro masih terlindungi sebagaimana ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang merek yang menentukan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu diperpanjang, kata pengacara Eben Eser sesuai sidang perlawanan atas putusan di Pengadilan Niaga. Pengacara tersebut adalah kuasa hukum Purnamasari selaku ahli waris Jamilus Jamil sebagai pemilik merek rumah makan sederhana Bintaro yang mengajukan upaya hukum perlawanan atas putusan Peradilan Niaga berkaitan merek rumah makan sederhana. Setelah melalui proses pengadilan, penggunaan merek dagang sederhana itu dimenangkan oleh Bustaman. Menurut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2009 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung karena diketahui lebih dulu menggunakan nama sederhana dalam merek dagangnya. Setelah itu, usaha RM Padang yang dikelola oleh Jamilus Jamil menambahkan nama Bintaro sebagai pembeda dari keduanya, yakni menjadi SB Bintaro. Namun diketahui pada tahun 2014, RMSB Bintaro masih diharuskan menghapus kata sederhana dalam merek dagangnya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Apabila tidak, maka akan dikenai hukuman penjara atau denda. Akan tetapi, pihak RMSB Bintaro sendiri juga memiliki bukti yang cukup kuat dalam mempertahankan merek dagangnya karena memegang sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM pada tahun 2011 terkait penggunaan RM sederhana Bintaro atau SB. Dalam perjalanan bisnisnya, kedua RM Padang yang juga berupa franchise itu mampu berkembang dan bertahan hingga saat ini. Meski nampaknya RM sederhana cenderung berkembang lebih pesat dibanding SB Bintaro, terbukti dari banyaknya cabang-cabang bisnis franchise yang ada baik di Indonesia maupun luar negeri. Oke teman mama, cukup jelas ya penjelasan kasus sengketa rumah makan Padang sederhana ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus memberikan info menarik dunia kuliner lainnya dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. See you!